berjumpa lagi dengan Kak Sheba. Nah, hari ini adik-adik tahu nggak kita mau ngapain? Hari ini kita mau CGM. Nah, adik-adik semua, apa kabarnya nih di rumah? Kak Sheba berharap adik-adik semua tetap sehat dan sukacita ya. Nah, sebelum kita mulai CGM kita, terlebih dahulu Kak Sheba mau mengajak adik-adik semua untuk sama-sama menyeru nama Tuhan dan berdoa. Nanti adik-adik semua bisa ikutin Kak Sheba ya dari rumah. Kita menyeru nama Tuhan sebanyak 5 kali. Yuk sama-sama kita menyeru nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus. 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 Amin. Nah adik-adik, kita sudah menyeru nama Tuhan. Sekarang kita berdoa ya. Adik-adik semua bisa tetap ikutin Kak Sheba dari rumah ya. Yuk sama-sama kita berdoa. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Dikaulah Bapa kami yang baik. Dikau pun juga Gembala kami yang setia. Tuhan, terima kasih atas penjagaan-Mu. Tuhan, selama 1 minggu ini, Tuhan, Dikau tiasa menjaga dan juga merawat setiap kami. Tuhan, hari ini dapatkan setiap kami. Tuhan, kami mau CGM. Tuhan, dapatkan hati kami. Tuhan, dapatkan telinga kami. Oh Tuhan Yesus, hati kami boleh kepada Tuhan. Telinga kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, oh Tuhan, meskipun kami masih kecil, tapi Tuhan kiranya, oh sedari muda, kami mau belajar mengasihi Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Nah adik-adik, kita sudah menyeru nama Tuhan dan kita juga sudah berdoa. Yuk sama-sama kita mulai berkidung. Adik-adik, untuk memasuki firman, yuk kita berdoa dulu. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan. Kita seru nama Tuhan 3 kali ya. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih atas waktu di pagi hari ini. Tuhan, kami mau datang padamu, mendengarkan firman-Mu. Tuhan, beri kami hati yang terbuka terhadap setiap perkataan-Mu, sehingga boleh membawa kami, di masa kanak-kanak kami, menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, mengasihi firman-Mu. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, walaupun sekolahnya udah libur, kita tetap sidang memuji Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini Kak Prudence mau cerita nih. Hari ini aku mau cerita tentang karakter benar. Nah, adik-adik, mungkin udah pada tahu ya, waktu zamannya Yesus ada di bumi, Alkitab itu sering menyebutkan yang namanya orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Siapa sih orang Farisi dan orang Saduki? Nah, orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki ini adalah orang-orang yang dihormati di antara orang-orang Israel. Nah, tapi mereka itu suka mencari kesalahan pada Yesus. Apapun yang Yesus lakukan dicari tuh salahnya di mana ya, ada salahnya nggak ya, gitu. Nah, kita buka Alkitab bareng ya di Matius 15 ayat 8-9.
Matius 15 ayat 8 sampai 9. Oke, di situ dikatakan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Nah, di sini Tuhan Yesus mencela orang Israel karena menyembah Allah dengan kepalsuan. Tadi mereka memuliakan Tuhan dengan bibir, padahal hatinya nggak ada di situ. Jadi percuma mereka beribadah kepada Tuhan. Mungkin orang-orang di luar ngelihatnya, wah orang-orang ini rajin ya mereka beribadah, rajin ya mereka berdoa, padahal di dalamnya, di hatinya mereka tuh nggak di situ. Nah, kita buka lagi ya kitab di Ibrani 10 ayat 22. Kita buka Ibrani 10 ayat 22. Oke, di situ dikatakan, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Oke, kita baca lagi ya bareng-bareng. 1, 2, 3. Ibrani 10 ayat 22. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Nah, adik-adik, jadi hari ini tuh ada beberapa poin yang ingin aku sampaikan. Tadi kan dikatakan kalau kita harus dengan tulus ikhlas. Apa artinya tulus ikhlas? Nah, ada beberapa poin nih. Pertama, tulus ikhlas artinya tidak boleh palsu. Oke, yang pertama, tulus ikhlas itu tidak boleh palsu. Maksudnya gimana? Misalnya nih, hari ini kan kita datang sidang nih. Kita datang sidangnya karena dipaksa mama, atau karena disuruh papa, atau mungkin kita datang ke sidang karena ada teman kita datang juga. Kita mau datangnya kalau teman kita datang aja. Kalau teman yang nggak datang, kita nggak mau datang juga. Nah, adik-adik, kalau kita datang sidang dengan alasan ini, apakah itu tulus atau palsu? Nah, perlu diingat ya, kalau kita harus menjadi orang-orang yang tulus. Kita datang ke sidang karena kita emang mau memuji Tuhan, karena kita emang mau menyembah Tuhan, bukan karena disuruh, bukan karena dipaksa, bukan karena ikut-ikutan, tapi dari kitanya kita tulus, kita mau datang memuji Tuhan. Nah, yang kedua, apa sih artinya tulus ikhlas? Yaitu kita tidak boleh ada yang disembunyikan. Nah, kita tidak boleh ada yang disembunyikan. Maksudnya gimana? Maksudnya, misalnya nih, waktu sidang, kakaknya bilang, yuk kita baca kitab bareng-bareng. Kita bilang nih ke orang tua kita, mah, pa, pinjem HP dong, mau buka Alkitab. Nah, udah dipinjemin HP-nya, ternyata yang dibuka adalah game, adalah mainan kita, bukan Alkitab yang dibuka. Padahal tadi bilangnya mau buka Alkitab. Nah, waktu sidang, kan kita datang sidang tuh dengan tulus kan? Berarti kita tulus mencari Tuhan. Berarti kita perlu juga kita tulus membaca firman Tuhan. Jangan sampai kita keganggu dengan yang lain. Kita diam-diam nih, kita main game di HP. Nah, pertama tadi ada kita tidak boleh palsu. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh ada yang disembunyikan. Nah, ada satu lagi, yaitu kita membuka diri terhadap Allah. Yang ketiga, kita membuka diri terhadap Allah. Maksudnya gimana tuh? Nah, misalnya nih, waktu sidang ada kakaknya yang berdoa, kita ikut berdoa juga. Ada kakaknya yang berkidung, kita ikutan berkidung, kita ikutan nyanyi juga. Nah, sekarang semuanya online ya, sekolahnya online, sidangnya online. Nih, kakak-kakak tuh nggak tahu adik-adik tuh di rumah ikutan nyanyi kah, ikutan berdoa kah, atau ternyata cuma nontonin aja, kakaknya nyanyi, anak-anaknya nonton. Atau misalnya kakaknya lagi cerita, terus ternyata adik-adiknya ngobrol sama kakaknya, sama adiknya, ngobrol di rumah gitu, atau main bareng, atau mungkin ngelamun. Misalnya kalian mikirin,
nanti abis sidang aku mau main apa ya, jadi nggak jadi dengerin sidang itu. Nah, perlu diingat bahwa tadi kita sidang dengan hati yang tulus, ikhlas. Berarti ketika sidang kita ikutan berdoa, kita ikutan nyanyi, kita ikutan mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Jadi tulus ikhlas tadi ada, pertama, tidak boleh palsu, kedua, tidak boleh ada yang disembunyikan, dan ketiga, kita membuka diri terhadap Allah. Nah, adik-adik, di dalam Yohanes pasal 4, di situ dikatakan bahwa Bapa kita mencari orang-orang yang menyembah Dia dengan benar. Nah, menyembah Tuhan dengan benar itu tadi kita datang kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, dengan hati yang tulus, bukan dengan hati yang palsu. Oke, kita berdoa bareng yuk. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau telah memberikan kami kesempatan, Tuhan, untuk secara setia bersidang. Tuhan, dalam setiap sidang-sidang kami, bahwa kami menjadi orang-orang yang tulus. Tuhan, bahwa kami menjadi tulus mencari diri-Mu. Tuhan, jangan bawa kami terganggu, tapi bahwa kami senantiasa mencari diri-Mu. Bahwa kami menjadi orang-orang yang menyembah-Mu dengan benar. Terima kasih Tuhan, kami cinta padamu. Amin. Amin. Hari ini Kak Prudence sampai di sini dulu ya. Halo adik-adik, gimana nih setelah mendengarkan cerita dari Kak Prudence? Kakak harap ceritanya boleh adik-adik mengerti dan pahami. Sekarang kakak mau menyampaikan nih, apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita yang disampaikan tadi? Adik-adik, kita perlu memilih Allah dibandingkan perkara yang lain. Contohnya nih, sekarang semuanya serba online. Kita CGM, sidang anak-anak, semua melalui video. Nah, adik-adik bisa lebih memilih untuk menonton terlebih dahulu video CGM, video sidang anak-anak dibandingkan menonton video yang lain. Contoh lainnya nih, ketika kita akan OKM, Online Kids Meeting, adik-adik mengkhususkan waktu untuk berbagian, untuk datang di dalam Online Kids Meeting melalui Zoom, dibandingkan memilih untuk bermain game atau menonton televisi. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri CGM kita hari ini, kakak juga mau memberikan satu ayat yang adik-adik bisa hafalkan di rumah. Ayat hafalan kita diambil dari Ulangan pasal 30 ayat 19. Bunyinya, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Sekali lagi ya adik-adik, kita hafalkan bersama-sama. Ulangan pasal 30 ayat 19. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Nah adik-adik, jangan lupa dihafalkan ya. Sekarang yuk kita bersama-sama berdoa. Boleh ikutin kakak di rumah ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas CGM hari ini. Tuhan jadikan kami anak-anak, terhadap firman-Mu boleh menjadi pelaku firman. Tuhan pimpin penghidupan kami, boleh memilih Dikau dibandingkan perkara-perkara lain selain diri-Mu. Tuhan Yesus terima kasih. Amin.